Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, mudah-mudahan sehat semuanya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena selaku insan yang beriman kepada Allah, sepantasnya bagi kita untuk semuanya untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat walafiat di era yang luar biasa, masih dalam kondisi yang sulit ini ya. Baik kawan-kawan sekalian, hari ini atau kali ini pada kesempatan ini kita pengen sharing saja. Jadi ini media sharing kita bersama, bukan kemudian kita menggurui, bukan, tetapi ini adalah sharing saja. Sharing bagaimana kalau hari ini kesempatan ini saya ingin berbagi terkait dengan atau sharing terkait dengan sukses hidup dunia dan akhirat, atau sukses hidup dari dunia sampai dengan akhirat. Intinya kita semuanya pengen masuk surganya Allah, dan intinya saya pengen juga reuni di surganya Allah bersama dengan antum semuanya. Oleh karenanya kawan-kawan sekalian, sekali lagi ini media sharing saja. Kalau ada sesuatu yang salah yang saya sampaikan, nanti silahkan di kolom komentar teman-teman bisa menuliskan sesuatu gitu ya, atau ke nomor saya kalau yang udah punya nomornya. Baik, saya sudah mempersiapkan satu slide kawan-kawan terkait dengan bagaimana sukses hidup di dunia, sukses hidup di akhirat begitu. Yang ini semuanya saya yakin ini menjadi cita-cita semuanya gitu kan. Semuanya pasti bercita-cita ingin dapat hidup sukses fid dunya wal akhirah. Kalau dalam bahasanya Rasul itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah kan gitu kan. Jadi sukses hidup dunia dan sukses hidup di akhirat. Karena sebagaimana doa yang kita lantunkan kepada Allah kan, kita semuanya doa hafal di luar kepala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi keinginan kita itu punya hidup di dunia yang baik, hidup di akhiratnya kita juga baik, kemudian nanti waqina adzabannar, dan di akhiratnya Allah kita itu dijauhkan dari api neraka, dari siksa api neraka. Kan keinginan kita begitu ya. Ada yang tidak berkeinginan gitu, saya nggak yakin. Sekalipun dia itu seorang pencuri misalnya ya, pasti dia juga menginginkan untuk hidup di dunia itu dengan baik, hidup di akhiratnya juga baik kan gitu. Terlepas dari jalan hidup yang mereka pilih dengan cara mencuri, dengan cara korupsi atau apa, kita nggak tahu. Tetapi ketika ditanya, pasti mereka menginginkan untuk sukses hidup di dunia dan di akhirat. Oke, ini saya bikin strategi sukses hidup dunia akhirat, menanti reuni keluarga di surga. Jadi saya bersama keluarga, bahkan nanti bisa reuni juga bersama dengan jenengan semuanya, bisa bertemu luar biasa. Dan di antara kita kan bisa menjadi saksi kan, di antara kita saya bisa menjadi saksi akan kebaikan Anda semuanya, dan Anda pun bisa menjadi saksi akan kebaikan saya. Dan media ini saya gunakan untuk kita berbagi, kita sharing kayak gini nih, karena memang mudah-mudahan harapannya ini bisa bertahan lama kan. File digital kayak gini orang bisa melihatnya kapanpun, dimanapun. Oke kawan-kawan, sukses hidup dunia dan akhirat. Kita awali bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, saya awali dengan satu ayat dalam surat Al-Ankabut, itu surat ke-29 ini, ayat 1 sampai dengan 3. Ya ayat 2 lah gitu ya. Jadi ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanuna wa laqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Jadi di ayat ini Allah menyampaikan apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu dibiarkan saja, mengatakan kami telah beriman ya Allah, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sampai dengan ayat selanjutnya itu, dan sesungguhnya kami menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah itu mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi di ayat yang ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu, jadi apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu dibiarkan begitu saja, mengatakan amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanuna, dan sedangkan mereka itu belum diuji atau tidak diuji lagi. Ini maksudnya adalah kita itu
mengucapkan janji kepada Allah, amantu billah, kita masuk ke dalam agamanya Allah, masuk ke dalam Islam itu dengan dua kalimat syahadat kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita itu bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita sudah bersaksi, kita itu deklarasi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya kan. Maka dalam ayatnya kita itu tidak akan dibiarkan begitu saja setelah kita mengucapkan iman kepada Allah, tetapi selepasnya itu tabiatnya itu nanti akan ada ujian. Enak banget kita sudah mengucapkan amantu billah terus hidupnya enak terus, kemudian tak ada ujian, enak banget. Tapi tidak begitu tabiatnya. Pasti akan Allah kasih ujian-ujian akan keimanan kita, ujian-ujian atas keimanan kita. Maka intinya adalah semakin tinggi seseorang itu, maka kemudian semakin berat juga ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika antum semuanya merasakan, atau kita semuanya kok merasakan, ya Allah ujianku kok berat banget ya, mudah-mudahan itu sebagai bentuk ada berbanding lurus dengan tingginya iman kita, mudah-mudahan ya kan. Jadi semakin tinggi iman maka semakin berat ujian seseorang, kan begitu. Dan ini akan kita kaitkan lagi dengan surat Al-Baqarah ayat 214 itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jadi am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga? Ini kan satu pertanyaan dari Allah kan. Apakah kalian itu mengira akan masuk surga? Padahal itu kan belum datang kepada kalian itu ujian atau cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian. Coba, kita mengira enggak masuk surga? Tapi apakah kalian mengira akan masuk surga? Padahal belum datang ujian-ujian berat terhadap kalian, sebagaimana ujian-ujian itu diberikan Allah kepada umat-umat terdahulu. Coba, dalam rangka mempertahankan keimanan. Yang ayat selanjutnya silahkan dibaca ini. Jadi artinya adalah surga itu nggak gratis, gitu kan. Tabiatnya adalah ketika kita itu menginginkan surganya Allah, maka sebelum masuk ke dalam surganya Allah pastilah ada ujian-ujian untuk supaya kita bisa masuk ke sana. Artinya ada ujian keimanan kita, ya kan? Ya, kesimpulan dari ini kan begini. Jadi surga itu tidak gratis. Surga itu tidak gratis. Untuk mencapai ke sana itu ada ujian-ujiannya, ada cobaan-cobaannya. Sebagaimana kalau Al-Ankabut, Allah tidak akan membiarkan begitu saja. Selepas mengucapkan amantu billah, amanna, kami beriman kepada Allah, maka selepasnya akan ada ujian-ujian terhadap kita. Tapi santai saja, ketika orang mendapatkan ujian itu, kita sebagai orang beriman, pasti kita akan mampu lah. Sebagaimana Al-Baqarah ayat terakhir itu kan, Allah tidak akan membebani kita yang kita tidak mampu untuk menyelesaikan beban itu. Pasti kita akan mampu untuk menyelesaikan beban-beban, cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, kalau untuk mencapai surganya Allah itu dengan ujian-ujian kepada Allah, ujian-ujian dalam kehidupan kita, ujian-ujian terhadap keimanan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, pernahkah Anda diuji, diberikan cobaan-cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita merasakan ujian-ujian sebagaimana ujian yang diberikan Allah kepada umat-umat terdahulu? Pernahkah Anda diuji, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba perhatikan yang ini. Ini cobaan, ujian apa bukan ini? Kalau misal ditanya, bahagia dan susah itu ujian bukan? Bahagia itu ada sehat, ada kaya, ada berharta, istri yang solehah pun, kemudian anak-anak berbakti, dan seterusnya. Kalau susah itu kan sakit-sakitan, nggak sehat, berarti kan orangnya miskin harta, nggak kaya, kemudian istrinya nggak taat, anak-anaknya juga nggak berbakti alias durhaka. Jadi susah, bahagia, ini ujian Allah bukan? Kalau kita mendapatkan kenikmatan berlebih dari Allah itu pada dasarnya sebenarnya ujian kehidupan kita bukan?
Kalau kita diberi kesusahan dalam hidup ini, diberi sakit misalnya, itu ujian apa bukan? Cobaan ataukah bukan? Oke. Maka kemudian kalau misalnya kita misalnya menyepakati ya, banyak orang kita tanya, oh bahagia itu ujian mas gitu kan. Susah itu juga ujian, sakit itu ujian, istri solehah itu juga ujian, anak apalagi yang tidak taat itu juga ujian, anak-anak yang durhaka itu ujian, anak-anak yang berbakti itu pun juga ujian. Bahkan sampai Allah mengatakan anak dan istri itu juga merupakan fitnah kan, bisa saja menjadi fitnah. Ini ujian Allah, jangan dikira itu bukan ujian Allah. Maka jangan berputus asa dulu ketika membaca ayatnya. Am hasibatum an tadkhulul urip selama ini enak-enak wae. Enggak ada ujian yang berat sebagaimana umat terdahulu. Berarti aku enggak bisa masuk surga dong gitu. Bukan begitu. Maka apa yang ada di dalam kehidupan kita, kalau kita sepakati ini sebagai ujian, maka pertanyaan selanjutnya adalah hidup bagaimana yang Anda inginkan. Kehidupan yang seperti apa? Kalau bahagia, susah, itu semuanya ujian dari Allah. Hidup bagaimana yang Anda inginkan? Hidup yang seperti ini kah? Ini kan hidupnya bergelimang harta ini gambar ini kan. Ini gambar ini kan bergelimang harta ini. Jadi tempat duduknya berlapis emas. Kalau nggak salah ini mana ya ini? Uni Emirat Arab tuh mana itu kemarin, bisa lupa carinya. Tapi saya ingin menggambarkan inilah orang kaya gitu. Kemudian apakah pilih yang seperti ini? Tentu setiap orang ketika kita tanya pasti dia itu menginginkan ujian Allah yang seperti ini pasti. Apa ada orang yang menginginkan kehidupan yang seperti ini? Saya yakin nggak ada. Kemudian pilih mana lagi? Apakah yang seperti ini ataukah kehidupan yang seperti ini? Coba kalau pilih kehidupan pilih kehidupan yang seperti ini, set, atau yang seperti ini, set. Silahkan dipilih. Milih yang mana coba? Dan rata-rata orang ketika ditanya seperti ini, antara atas dan bawah ini pasti memilih kehidupan yang di bawah. Bergelimang harta, rumah mewah, rumah luas, dibandingkan dengan anak-anak yang kekurangan makan, kelaparan. Masya Allah. Tapi kawan-kawan sekalian, kalau hari ini kita berada dalam kondisi yang tidak sebagaimana yang kita inginkan, seandainya kita berada pada kondisi yang di atas ini misalnya ya, kita hidupnya kesusahan, hidupnya miskin, hidupnya ya kekurangan lah pokoknya intinya. Jangan menyalahkan Allah terlebih dahulu. Anggap ini ujian Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Belum tentu orang yang kaya itu hidupnya bahagia, dan belum tentu juga orang yang miskin itu hidupnya sengsara. Belum tentu kok. Maka saya teringat ketika Rasulullah tanya kepada Abu Dzar, ya wahai Abu Dzar, apakah orang yang punya harta itu orang yang kaya? Maka Abu Dzar menjawab, apakah orang yang punya duit banyak itu orang kaya? Abu Dzar menjawab, iya, sama seperti jawaban kita. Terus orang yang nggak punya duit, apakah mereka orang yang miskin? Jawabnya juga iya, dia orang miskin. Tapi ketahuilah Abu Dzar, bahwa orang yang kaya itu adalah yang kaya hati, dan orang yang miskin itu adalah miskin hati. Itu kan luar biasa kan? Kaya itu kaya hati, miskin itu miskin hati. Itu orang yang kaya dan miskin itu kayak gitu. Jadi orang yang kaya belum tentu dia bahagia, sebaliknya orang yang miskin belum tentu orangnya tidak bahagia. Tapi orang kaya itu kan bahagia mas, belum tentu. Ada banyak orang berbahagia. Yang membuat bahagia itu adalah hatinya. Dia sandarkan kepada Allah ataukah tidak. Tapi ketika kondisi ini kita jalani, misalnya kita diberikan miskin oleh Allah, maka kemudian jangan sampai menyalahkan Allah. Jangan sampai kemudian Allah telah menghinakan saya ini, Allah telah menghinakan hidup saya. Jangan. Bahkan ketika kita kaya, ini loh Allah sedang memuliakanku. Bukan seperti itu. Itu kan. Semuanya kaya dan miskin, hidup susah bahagia, itu semuanya hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sehat itu haknya Allah, kita diberikan miskin hanya Allah, kita diberikan kaya hanya Allah, diberikan miskin juga hanya Allah. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha, dan selanjutnya itu. Maka sesungguhnya jadi Allah itulah yang sesungguhnya Tuhan kita lah itu yang menyempitkan harta kita, yang memperluas harta kita, memperluas, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Itu urusan Allah, itu kehendak Allah, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Enggak usah nyalahin Allah lah. Yang tugas kita itu adalah ikhtiar manusiawi kita jalankan. Kita beribadah, kita mencari uang, itu kita jalanin.
Perkara Allah akan berikan kita banyak atau sedikit itu urusan Allah. Perkara Allah akan jadikan kita orang kaya atau orang miskin itu urusan Allah. Yang penting ikhtiar kita sebagai seorang manusia untuk mencari rezekinya Allah, kita jalanin. Selepasnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ingat ya. Semua itu akan dipergilirkan Allah Subhanahu wa taala. Sing sugih itu gak arep sugih terus. Yang kaya itu tidak akan kaya terus, yang miskin pun juga tidak akan miskin terus. Semua itu akan dipergilirkan. Ini loh, semua akan dipergilirkan Allah Subhanahu wa taala. Kayak miskin itu akan dipergilirkan. Coba hidup bahagia, hidup susah, hidup senang, hidup sengsara itu akan dipergilirkan, diperputarkan oleh Allah. Inilah akan diputar dalam satu roda, diputar Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu kadang ya senang, kadang ya susah, kadang bahagia, kadang sengsara gitu kan. Coba kita lihat dalam surat Ali Imran ini ayat 140 ini. Ya kan? Jelas di itu iyam saskun korkun fakot masal kauma korkun, dan selanjutnya silakan dibaca. Jadi pada saat perang Uhud kita itu melihat ya, pada saat perang Uhud kalian mendapatkan luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun juga pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Jadi kan gitu, ada perang-perang itu ketika Rasulullah itu menang, tapi ada perang itu Rasulullah juga kalah. Ada perang gitu kaum kafir itu mendapatkan kemenangan, tapi ada kalanya kaum kufar itu juga mendapatkan luka. Maka ini sebagai pelajaran untuk kita semuanya, bahwa kaya, miskin, menang, kalah, kemuliaan, kehinaan, kesusahan, kebahagiaan itu akan dipergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran kan, akan dipergilirkan. Jadi saya sampaikan tadi bahwa yang kaya itu tidak akan kaya terus, yang miskin pun juga begitu, tidak akan miskin terus. Suatu ketika akan dipergilirkan di antara manusia sesuai dengan janjinya Allah dalam surat Al Imran 140 ini kan gitu. Nah kawan-kawan sekalian, jadi semuanya telah dijelaskan gitu ya. Semuanya telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Ada halal, ada haram. Itu semuanya sudah dijelaskan. Al haramu bayyinun wal halalu bayyin. Itu jelas. Allah itu sudah terangkan ke kita semuanya. Tinggal kita itu bagaimana memilihnya. Silahkan saja kalian memilih yang haram atau silahkan kalian memilih yang halal. Yang kalau di tengah-tengahnya itu kan ada yang namanya subhat itu kan. Ya kan? Subhat. Jadi semuanya sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalian pilih gitu kan, jalan hidup kita. Itulah pokoknya setiap dari apa yang kita pilih dalam kehidupan ini memiliki resiko masing-masing. Kita memilih jalan halal itu resikonya nanti apa, jalan yang subhat resikonya apa, jalan yang haram nanti resikonya apa, kita semuanya tahu. Kalau kita berbuat kebaikan di dunia maka nanti jalurnya menuju surga, kita bisa reuni di sana. Tapi kalau pilihan kita adalah sesuatu yang haram, maka jalurnya nanti akan menuju ke neraka. Kita semuanya sudah tahu kok. Setiap pilihan kita pasti ada resikonya. Balasan Allah kan cuma ini kan. Allah itu dalam Al-Quran yang segede itu kan, Allah di dalamnya itu hanya pokoknya bahasa Jawanya itu Allah itu ngiming-ngimingi kita itu dengan surga, dan meden-medeni awake dhewe itu dengan neraka. Kan ada itu kan. Tapi sayangnya kita itu diiming-imingi surga ora do kepengin, diweden-wedeni neraka do ora wedi. Pengen diwedeni apa meneh coba. Kayak gitulah. Balasan Allah itu kan ada surga dan neraka itu dalam Al-Quran itu. Kalau baik nanti menuju neraka, kalau buruk nanti menuju ke surga. Ini dia halal. Kalau yang kita pilih sesuatu yang baik, yang halal dari si makanan misalnya, maka Allah yang akan balas kita adalah dengan balas surganya. Kalau dengan subhat, bisa saja neraka, bisa saja ke surga. Kalau yang kita pilih adalah sesuatu yang haram, maka bisa jadi bahkan jadilah kita akan masuk dalam nerakanya Allah. Inilah resiko-resikonya, dan kita sudah diberi penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal ini. Halal pilihanmu, surgalah yang akan kamu tuju. Subhat pilihanmu bisa surga, bisa neraka. Haram pilihanmu bisa neraka. Dan itu sudah jelas, sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ayo kita gunakan semuanya. Jangan sampai kita mendurhakai Allah, jangan sampai kita berpaling dari mengingat Allah. Ayo kita pilih sesuatu yang sesuai dengan penjelasan Allah. Tentu orang ketika disuruh milih yang baik. Tetapi kadang ada orang-orang yang sampai melupakan Allah, bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah memperingatkan dalam surat Toha ini, wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah,
fa innalahu ma'isyatan dongka. Jadi baginya itu orang yang berpaling dari ayatnya Allah, baginya itu akan mendapatkan ma'isyatan dongka, di dunia akan mendapatkan rezeki yang sempit, kehidupan yang sempit, penghidupan yang sempit. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahkan nanti di yaumil akhirah, di hari kiamat nanti, a'ma akan dibangunkan Allah dalam kondisi yang buta. Di padang mahsyar teman-teman kita bisa melihat, teman-teman kita bisa sehat dan sebagainya, tapi ternyata kita dibangunkan Allah kondisi kita buta, tidak bisa melihat. Sehingga kemudian itu gara-gara berpaling dari ayatnya Allah, tidak mau mendengarkan ayatnya Allah, tidak mau mengingat Allah. Maka kemudian mereka orang-orang yang buta-buta ini tadi akan protes kepada Allah lewat ayat selanjutnya dalam surat Toha. Surat Toha itu surat ke-20. Qala rabbi lima khasartani a'ma. Ya Allah, Tuhan kami, lima khasartani a'ma, mengapa engkau bangunkan kami ya Allah dalam kondisi yang buta? Wa qad kuntu basyira, padahal kami dulu bisa melihat. Ini kan luar biasa. Maka jawaban Allah kemudian, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah menjawab protes dan demonya orang-orang ini tadi, yang di dunianya menghina Allah, di dunianya berpaling darinya Allah, di dunianya tidak mengingat Allah. Maka dia kemudian dibangunkan dalam kondisi buta tadi, maka dia protes tadi, Allah akan menjawab protes mereka. Qala kadzalika atatka ayatuna, ya wis ngono kuwi mau, sudah datang ayat-ayatku kepadamu, kata Allah, fanasitaha, tapi kalian melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian aku lupakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba, hari di mana yang hari itu la dzilla illa dzilluh, kawan-kawan. Hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tetap kita dibiarkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak bisa melihat, tidak ada pertolongan Allah, tapi Allah mengatakan pada kita, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya, dulu datang kepada kalian si ayat-ayatku, kata Allah, tapi kalian mendurhakainya, kalian berpaling dari ayat itu, maka pada hari ini, kata Allah, kalian aku lupakan. Nek bosone awake dhewe itu salah-salahmu dhewe, demben kowe dong lalekke aku, ya wis saiki tak lalekke gentis, rasakno kan gitu kan. Itu barangkali kalau bahasa kita sih, kalau bahasa kita barangkali seperti itu. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi ya ini kawan-kawan ya, mudah-mudahan kita bisa reuni nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, dunia kita adalah dunia yang bermakna, dunia yang berbahagia, dunia yang ya indah kita rasakan, yang kemudian masuk ke dalam surganya Allah, kita diberikan kedudukan tertinggi di hadapan Allah. Oleh karenanya, ayo kita bareng-bareng menghiasi diri, kita bareng-bareng berupaya untuk saling mengingatkan, berbagi. Kalau saya salah silahkan diingatkan, kalau jenengan dalam kondisi yang lupa mungkin kita juga yang mengingatkan, kita saling gitulah, saling berbagi. Saya tunggu ya komentar-komentar jenengan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.